صلاة الشهادة ظاهرا باطنا ذاتي على شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وشيخنا في الدين والدنيا والآخرة وعلى أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقوى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا منة ولا امتهان بحق سيد ولد عدنان على هذه النعم وعلى كل صالحة بأن الله يجعل حياتنا حياة كاملة فارهة مطمئنة لا كربة فيها ويرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه من غير مشقة ولا تعب ولا ضير وعلى أن الله يقضي حوائجنا وييسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على آله وصحبه يا علم السر منا لقد جسد عنا وعافنا واعف عنا وكلنا عذ كنا يا علم السر منا لقد جسد عنا وعافنا واعف عنا وكلنا عذ كنا يا ربي يا إليك واستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا اجرنا يا ربي يا رب العالمين واعطف خير على الباب أنت وقد بت الأسباب مستدركا بعد ما مات يا علم السر منا لقد جئت عنا وعافنا واعف عنا وكلنا اجرنا يا واسع الجد Bismillah. Coba ya salah. Benjol suara. Ini mek. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin jamaah majelis yasinan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kemarin telah kita bahas tentang fadilah bulan Ramadan, tentang keistimewaan bulan Ramadan dan fadilahnya awan pertama, awan kedua dan awan yang ketiga dalam bulan Ramadan. Dan telah kita bahas tentang pertemuan di minggu kemarin, yaitu tentang fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan yang lain yang ada kaitannya dengan puasa bulan Ramadan. Malam ini kita bahas tentang perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa itu ada dua macam. Yang pertama yaitu muhbitati,
yang menghapus pahala puasa. Yang kedua, mufattirati, yang membatalkan puasanya. Jadi ada dua. Yang pertama, al-muhbitati, yang menghapus pahala puasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun yuftinnas shaim." 5 perkara yang bisa membatalkan orang puasa. Artinya membatalkan di sini tidak mendapat pahalanya puasa. Pahala puasa dapat, puasanya sah dan tidak usah diqodoi. Ini namanya muhbitot, perkara yang menghapus pahalanya puasa. Jadi tidak usah diqodoi. Apa saja yang bisa menghapus pahala puasa itu? Yang pertama, al-ghibah, rasani. Kalau bahasanya sekarang, gosip. Ghibah itu zikruka akhakal muslimah bima yakrahu walau kunta shadiqan. Kamu menyebut saudaramu sesama muslim yang apabila dia mendengarnya, dia akan Sakit hati. tidak senang, benci, meskipun itu benar. Meskipun perkataannya itu benar. Contoh, temannya kamu yang kotek itu, temannya yang kamu yang pincang itu tadi lewat di sini. Nah, itu ghibah namanya. Meskipun benar perkataannya. Kalau didengarkan oleh orang yang ada yang dirasanya itu pasti dia tidak mau. Itu namanya ghibah. Ghibah ini bisa membatalkan atau menghapus pahala orang puasa, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib, puasa Ramadan atau di luar puasa Ramadan. Diceritakan di zamannya Nabi Muhammad SAW ada keluarga yang menyuruh seseorang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian suruhan itu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, si fulan dan fulan minta izin ke sampean karena sangat lemah, sangat loyo, mau berbuka, mau mokel, dan waktunya itu hampir maghrib dah. Mungkin kurang 1 jaman. Kemudian apa sabda Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad langsung memberi wadah, 2 wadah kepada orang suruhan itu. Nabi Muhammad bersabda, muntahkan apa yang ada di mulut kedua orang itu. Setelah pesuruh itu kembali ke rumahnya dan diberikan 2 wadah itu kepada orang yang mau mokel itu, yang mau berbuka, yang belum waktunya berbuka karena belum maghrib. Kamu disuruh oleh Rasulullah untuk memuntahkan isi perutnya kamu. Kamu juga begitu, disuruh dimuntahkan oleh Rasulullah. Akhirnya yang satu memuntahkan darah segar, yang satunya memuntahkan bau yang amis sekali. Heran keduanya. Juga yang pesuruh ini juga heran. Kenapa saya ini tidak makan barang amis, saya tidak makan daging, kok bisa mengeluarkan darah? Kenapa ini? Diingat-ingat, ternyata tadi pagi atau tadi siangnya itu ngerasani orang, padahal dirinya sedang puasa. Jadi orang yang berpuasa kalau ngerasani orang lain, orang muslim, maka yang dia makan itu sama hanya dengan makan darah temannya, makan daging temannya. Ini diperjelas di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu senang
untuk memakan daging temannya kamu, padahal kamu sendiri tidak mau. Itu mujizat di zaman Nabi Muhammad SAW ditampakkan. Kalau orang merasani orang lain, maka sama halnya dia memakan daging saudaranya. Kalau kita sekarang, kalau merasani, tidak bisa tampak seperti itu. Cuman kita tahu bahwa merasani orang lain ketika kita puasa itu bisa menghapus pahala puasa kita. Itu sebaiknya bagi kita kalau sedang puasa stop dulu. Stop, jangan sampai kita merasani orang. Kalau ada orang yang rasa-rasa lalu kita mendengar, kalau kita mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar, gitu. Stop, lockdown. Sekarang bulan puasa, jangan rasanya. Ambu kagak. Gitu, sampai yang belum mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak mampu, sampai menjauh. Jangan kumpul dengan orang yang ngerasain itu. Kalau tidak mampu, kalau sampai mampu, langsung amar ma'ruf nahi munkar. Langsung ngomong, jangan rasanan. Sekarang bulan puasa, sampai dapat pahala, yang lain juga dapat pahala. Itu kalau kita mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita tidak mampu untuk bicara, minggir, menjauh dari orang yang rasanan. Itu yang pertama yang membatalkan pahala puasa. Yang kedua, an-namimah, wahya naqlul kalam biqasdi iqamil fitnah. Memindah ucapan dengan tujuan supaya terjadi fitnah. Namimah, mengadu domba. Berita 1 meter dijadikan 5 meter. Berita 5 meter dikurangi jadi setengah meter. Jadi tujuannya untuk memfitnah orang lain supaya terjadi pertengkaran. Ini pahalanya bisa terhapus. Jadi kita jaga mulut kita di bulan puasa, jangan sampai namimah. Yang ketiga, al-kadibu, berbohong. Wa huwa al-ikhbaru bi ghairil waqi', memberikan kabar tidak sesuai dengan kejadiannya. Kita belakang dulu sampai darahnya itu kayak anak sungai banjir. Itu sudah berbohong. Kalau pedagang, mereka berbeda senar berpegang, padahal ada yang hati-hati. Berbohong sangat mudah sekali. Termasuk saya sendiri untuk menasihati saya sendiri sebagai pedagang. Ya mudah-mudahan selalu ingat, karena hati ini bisa mendatangkan pahala puasa. Yang keempat yaitu an-nadharu lima yahrumu aw lima yahillu bi syahwatin. Melihat pada perkara yang diharamkan atau melihat dengan syahwat. Halal tapi syahwat itu bisa membatalkan pahala puasa. Dengan melihat itu, kalau kita merasa lezat, rasa nikmat yang bukan bolehnya, itu bisa membatalkan pahala puasa. Wanita Arab cantik sekali, bagaimana? Ya bos eman, tak ya bos eman, ya bos petah. Satu pandangan yang abid, itu ada baik. Satu, nadrul ula laka wa nadrul sani alaika. Pandangan pertama bagimu, pandangan kedua berbahaya bagimu. Jadi kalau kita melihat wanita cantik, tak apa-apa. Cuma setengah detik aja. Jangan 1 detik. Kalau 1 detik itu menikmati namanya. Menikmati kecantikan orang. Itu kalau di alam alam nyata. Kalau di medsos siapa ada wanita cantik, ada yang ngirim, biasanya ini sama saja. TV atau video lalu kita timbul syahwat, batal pahala kita. Maka kalau puasa tutup dulu. Kalau bisa, kalau tidak bisa, ya sekedarnya saja kita lihat HP. Takut kita ada wanita cantik, kita sendirian tidak kuat,
Ya bos, kalau di sini kalau ada sengaja. Kadang kita takwanya kita itu gitu, takwanya saya ini. Bener, bener game, TV, neng HP, ya apa macam kalau di sini ada sengaja. Ya mudah-mudahan takwa kita bertambah. Dengan adanya barokahnya majelis ini. Ya mudah-mudahan pahala kita itu ditetapkan oleh Allah. Nah ini termasuk menghapus pahala puasa. Hari ini bersumpah dengan bohong. Sumpah menghela ketemuan gitu. Sumpah hari kita bergelar speaker padahal ada yang nama. Ini bisa membatalkan pahalanya puasa. 5 aja. Yang keenam, qauluz zur wal khusyuk wal amalu bihi. Perkataan yang jorok, perbuatan yang jelek. Ini termasuk bisa membatalkan pahala puasa. Sehingga saat kita solusi. Dalam hadis disebutkan, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan jelek, perkataan yang berbuat dosa, barang siapa yang tidak meninggalkan, artinya dia masih mengerjakan perkataan itu, perkataan jelek, perbuatan jelek, perkataan atau perbuatan, maka Allah tidak butuh kepada orang itu meskipun dia berpuasa. Jadi Allah tidak butuh, artinya Allah tidak akan memberi pahala orang itu. Jadi 6 perkara ini bisa membatalkan pahala puasa. Kebanyakan 6 pahala puasa ini, kebanyakan timbulnya yang bisa membatalkan pahala puasa, timbulnya adalah dari mulut, timbulnya dari lisan. 1, riba, mulut. 2, namimah, mulut. 3, kadhibah, mulut. Yaminan halam atau sumpah, mulut. Qauluz zur, mulut. 1 yang tidak mulut cuma apa itu? Mata. Yang 5 mulut, yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang 1 mata. Jadi mulut ini sangat bahaya. Bagaimana caranya kita supaya pahala puasa kita tetap diberikan kepada kita besok di hari kiamat? Cek keluaran. Cek keluaran. Keluar. Jaga mata. Pertama. Yang kedua, jaga mulut. Atau kita nyoba ilmunya sahabat Sayyidina Abu Bakar. Jadi meletakkan batu di dalam mulut. Jadi batu itu bersihkan dulu, sucikan dulu, baru letakkan dalam mulut. Insya Allah selamat mulut kita untuk mengerjakan 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa ini. Ini perkara al-muhmiqat, perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang kedua, bagian yang kedua, al-mufattirat, yang membatalkan puasa. Kalau yang tadi yang membatalkan pahala puasa itu tidak usah diqadai. Pahala puasanya sah, tapi tidak usah diqadai, tetap sah. Sekarang al-mufattirat, perkara yang membatalkan puasa, ini wajib diqadai. Perkara yang membatalkan puasa yang wajib diqadai. Yang pertama yaitu ar-riddatu, yaitu murtad. Murtad itu putus dari agama Islam dengan niat atau ucapan atau perbuatan, walau lafdatan wahidatan. Jadi murtad dengan niat, naudzubillah ya, jelas keluar dari Islam, walau lafdatan, meskipun sebentar, murtad itu namanya sudah. Ini bisa membatalkan puasa dan wajib diqadai. Wajib diqadai kalau murtad. Jadi niat atau ucapan, dorong Allah, apa ujon, selama nyaman, acimor, keropok, acimor bongkok, maka ujon tak guna, naudzubillah.
ini bisa murtad, ya. Atau perbuatan, itu bisa murtad. Yang kedua yang membatalkan puasa dan wajib diqadai yaitu haid, orang haid perempuan, nifas perempuan, wal wiladah melahirkan perempuan, walau laqdatan minan nahar, meskipun sebentar. Jadi orang haid meskipun sedikit sekali, pokoknya haid meskipun sedikit dan nifas sedikit atau melahirkan, itu membatalkan puasa dan itu wajib diqadai. Yang ketiga yang membatalkan puasa yaitu junun, walau laqdatan, gila meskipun sebentar. Itu wajib wajib diqadai dan puasanya batal. Yang keempat yaitu al-ilma'u wasukru, ayam atau tidak sadar, pingsan. Di sini ulama berbeda pendapat. Jika seluruh siangnya itu pingsan, maka batal puasanya. Kalau cuma sebentar, maka tidak batal. Ini menurut Imam Romli, seperti yang disebutkan di dalam kitab Zubat, wa yufiq mu'ma'anai bi'adli yawm walau nuhaidatan yasihu minhu sawm. Jadi kalau orang yang pingsan, kelengger, meski itu sebentar, itu sah puasanya, itu menurut Imam Romli. Dan sebagian mengatakan batal puasanya dan wajib diqadai. Kalau menurut Ibnu Hajar, puasanya batal meskipun pingsannya itu sebentar. Jadi ikhtilaf di sini ulama. Dan kalau sudah dikatakan batal puasa itu, maka wajib diqadai. Yang membatalkan puasa yang wajib diqadai juga yaitu al-jima, yaitu berkumpul dengan istri di siang bulan puasa, wajib diqadai dan wajib membayar kafarat. Kalau seperti yang sudah lama itu mungkin tidak bisa, mungkin. Tapi yang baru-baru, yang baru kawin itu bisa, itu tinggalannya masih tegangan tinggi, itu harus bayar kafarat. Kafaratnya itqu raqabatin mu'minatin, membebaskan budak yang mukmin. Kalau udah kuat puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau udah kuat lagi puasa sebulan tak kuat, awalnya puasa 2 bulan. Kalau udah kuat, it'amu sittina miskinan likulli miskinin mud, memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin diberi 1 mud. Dan kewajiban ini orang yang jima di siang hari karena di bulan puasa, kewajiban itu khusus bagi orang laki. Yang laki yang kena takzir itu, yang perempuan tidak kena. Itu khusus juga di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan lalu jima tapi dirinya puasa, tidak kena kafarat ini. Umpamanya dia qadaan di luar bulan Ramadan karena dia punya hutang puasa di bulan Ramadan, kemudian diganti di luar bulan Ramadan qadai bulan karena punya hutang Ramadan, diqadai di luar bulan Ramadan, kemudian dia ada kuat jima juga, maka ada kafarat. Ini khusus di bulan Ramadan kafaratnya. Yang keenam yang membatalkan puasa dan wajib diqadai yaitu masuknya sesuatu lewat barang tembus di dalam anggota badan, lewat mulut, lewat telinga, lewat dubur, hidung, kubul, itu bisa membatalkan puasa.
dan wajib diqadai. Demikian hal-hal yang bisa membatalkan puasa secara pahalanya muhbitat, dan perkara yang membatalkan puasa mufattirat dan wajib diqadai. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah, menjauhi segala hal yang dilarang dan mengerjakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan puasa kita untuk bulan Ramadan depan dan sampai bulan Ramadan tahun-tahun yang akan datang lagi, supaya diberi kekuatan oleh Allah SWT dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira